pertama yaitu pengertian joint venture. Nah, joint venture adalah suatu bentuk kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu secara bersama-sama dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, kerjasama ini biasanya didasarkan pada suatu perjanjian yang mengatur hak, kewajiban, kontribusi, modal, dan pembagian laba dan rugi, serta pengelolaan usaha. Menurut literatur akuntansi keuangan lanjutan, joint venture memiliki kemiripan dengan persekutuan, namun berbeda dalam hal jangka waktu dan tujuan. Joint venture umumnya bersifat sementara dan dibentuk untuk menyelesaikan proyek atau usaha tertentu, sedangkan persekutuan bersifat relatif permanen. Yang kedua yaitu tujuan dan manfaat joint venture. Nah, pembentukan joint venture memiliki beberapa tujuan dan manfaat antara lain. Yang pertama itu menggabungkan sumber daya dan modal dari para pihak yang bekerja sama. Yang kedua, memanfaatkan keahlian dan teknologi masing-masing pihak secara optimal. Yang ketiga, mengurangi risiko usaha karena risiko ditanggung bersama. Yang keempat, memperluas jaringan pasar dan meningkatkan daya saing perusahaan. Yang kelima, mempercepat realisasi proyek atau pengembangan usaha baru. Nah, melalui joint venture, perusahaan dapat menjalankan usaha yang sebelumnya sulit dilakukan secara mandiri karena keterbatasan modal, teknologi, atau pengalaman. Nah, sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik joint venture. Nah, teman-teman, karakteristik ini adalah ciri-ciri utama yang membedakan joint venture dengan bentuk kerjasama lainnya. Nah, karakteristik yang pertama, joint venture melibatkan dua pihak atau lebih yang sepakat untuk bekerja sama. Artinya, usaha ini tidak dijalankan oleh suatu perusahaan saja, tetapi oleh beberapa pihak yang punya tujuan yang sama. Karakteristik yang kedua, kerjasama ini didasarkan pada perjanjian tertulis. Jadi, semua aturan, hak, dan kewajiban masing-masing pihak sudah disepakati sejak awal agar tidak terjadi konflik kemudian hari. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga, setiap pihak memberikan kontribusi. Nah, kontribusi ini tidak harus selalu berupa uang, bisa juga dalam bentuk aset, keahlian, pengalaman, atau teknologi yang dimiliki. Nah, karakteristik yang keempat, laba dan rugi dibagi sesuai kesepakatan. Nah, pembagiannya bisa sama rata atau berdasarkan porsi kontribusi masing-masing pihak. Karakteristik yang kelima, biasanya ada satu pihak yang ditunjuk sebagai managing partner, yaitu pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola kegiatan operasional sehari-hari. Dan karakteristik yang terakhir, joint venture bersifat sementara, artinya kerjasama ini akan berakhir jika tujuan yang disepakati sudah tercapai. Baik, selanjutnya kita bahas bentuk kontribusi dalam joint venture. Nah, kontribusi dalam joint venture tidak selalu berupa uang tunai. Setiap pihak bisa menyumbangkan apa yang mereka miliki dan kuasai. Misalnya, kontribusi dalam bentuk aset tetap, seperti tanah, gedung, atau mesin produksi. Ada juga kontribusi berupa persediaan, seperti bahan baku atau barang dagang. Nah, selain itu, kontribusi bisa berupa teknologi, hak paten, atau keahlian manajerial. Contohnya, satu perusahaan menyumbang modal, sementara perusahaan lain menyumbang teknologi dan tenaga ahli. Nah, semua bentuk kontribusi ini harus dinilai secara wajar dan disepakati bersama, supaya pembagian laba dan pencatatan akuntansinya bisa dilakukan secara adil dan transparan. Sekian dari saya, dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembagian laba dan rugi joint venture. Nah, pembagian laba dan rugi merupakan aspek penting dalam joint venture. Pembagian ini biasanya diatur dalam perjanjian kerjasama dan dapat dilakukan dengan beberapa metode, antara lain yang pertama pembagian sama rata. Nah, metode ini
laba dan rugi dibagi sama besar kepada semua pihak tanpa melihat jumlah modal atau kontribusi masing-masing. Lalu yang kedua, pembagian berdasarkan rasio modal. Nah, teman-teman, metode ini laba dan ruginya itu dibagi sesuai dengan perbandingan modal yang disetor oleh tiap pihak. Pihak yang menanam modal lebih besar mendapatkan bagian yang lebih besar juga. Lalu yang ketiga adalah pembagian berdasarkan rasio tertentu yang disepakati. Nah, pembagian ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Misalnya 60 banding 40 meskipun modal yang disetor berbeda. Lalu yang keempat, pembagian dengan memperhitungkan bonus, gaji, atau bunga modal. Nah, sebelum laba dibagi, diperhitungkan terlebih dahulu gaji pengelola atau bunga atas modal, baru sisa laba dibagi sesuai kesepakatan. Metode pembagian laba yang dipilih harus mencerminkan kontribusi dan peran masing-masing pihak agar terciptanya keadilan dan transparansi. Lalu kita masuk ke 2.6, akuntansi joint venture. Nah, akuntansi joint venture adalah proses pencatatan, penggolongan, dan pelaporan transaksi yang terjadi dalam kerjasama joint venture. Nah, secara umum, akuntansi joint venture dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu yang pertama metode akuntansi terpisah dan yang kedua metode akuntansi tidak terpisah. Nah, dalam metode akuntansi terpisah, joint venture menyelenggarakan pembukuan dengan laporan keuangan sendiri, terpisah dari laporan keuangan masing-masing partner. Sementara itu, dalam metode akuntansi tidak terpisah, pencatatan transaksi dilakukan oleh masing-masing partner sesuai dengan perannya, baik sebagai managing partner maupun non-managing partner. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan antara PT Telkom dan PT Gojek Indonesia. Yang pertama, PT Telkom Indonesia Persero Tbk merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi dan layanan digital. Kegiatan usaha PT Telkom meliputi penyediaan jaringan telekomunikasi, layanan data dan internet, serta berbagai layanan digital berbasis teknologi informasi. Dengan cakupan operasional yang luas dan pengalaman manajerial yang kuat, PT Telkom memiliki peran strategis dalam pengembangan ekosistem digital di Indonesia. Yang kedua yaitu PT Gojek Indonesia. PT Gojek Indonesia merupakan perusahaan teknologi nasional yang bergerak di bidang layanan berbasis aplikasi digital. Kegiatan usaha PT Gojek mencakup layanan transportasi daring, pengiriman barang, pembayaran digital, serta berbagai layanan pendukung lainnya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk kerjasama joint venture antara PT Telkom dan PT Gojek Indonesia. Nah, kerjasama joint venture ini bertujuan untuk mengembangkan platform layanan digital di Indonesia selama jangka waktu 10 tahun. Dalam kerjasama ini, yang pertama PT Telkom Indonesia Persero Tbk, dia menyetor modal berupa kas sebesar 6 miliar. Dan juga PT Gojek Indonesia menyetor modal berupa aset dan teknologi senilai 4 miliar. Serta PT Gojek Indonesia ini dia bertindak sebagai managing partner. Jadi, total modal joint venture antara PT Telkom Indonesia dan PT Gojek Indonesia yaitu mencapai 10 miliar. Lalu, pembagian laba disepakati dengan pemberian bonus manajemen kepada managing partner serta pembagian sisa laba berdasarkan rasio. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi baik, saya akan melanjutkan materi tentang pembagian laba joint ventura. Teman-teman,
Pada akhir tahun pertama operasional, joint ventura memperoleh pendapatan usaha sebesar 3 miliar 500 juta dan biaya operasional sebesar 2 miliar. Nah, teman-teman, langkah pertamanya adalah kita menentukan berapa keuntungan bersih yang didapat dari operasional selama 1 tahun atau berapa sih laba bersih yang diperoleh. Nah, untuk mencari laba bersih kita menggunakan rumus dasar, yaitu pendapatan dikurangi biaya, yang dimana pendapatan sebesar 3 miliar 500 juta dikurangi 2 miliar, maka mendapatkan laba bersih sebesar 1 miliar 500 juta. Nah, langkah keduanya adalah menghitung bonus manajemen. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa PT Gojek Indonesia bertindak sebagai managing partner atau pengelola operasional, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan bonus manajemen sebelum laba dibagi berdasarkan modal. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa tarif bonus yang didapatkan oleh PT Gojek Indonesia itu sendiri adalah sebesar 10% dari laba bersih. Nah, untuk menghitung bonus manajemen, kita menggunakan rumus dasar, yaitu tarif bonus dikali dengan laba bersih, yang dimana tarif bonusnya itu 10% dikali dengan laba bersih sebesar 1 miliar 500 juta, maka mendapatkan bonus manajemennya itu sebesar 150 juta. Nah, teman-teman, bonus ini adalah bentuk apresiasi atas keahlian operasional dan teknologi yang diberikan oleh PT Gojek itu sendiri. Nah, kita masuk dalam langkah yang ketiga, yaitu menghitung sisa laba. Nah, untuk menghitung sisa laba, kita menggunakan rumus dasar, yaitu laba bersih dikurangi bonus manajemen, yang dimana laba bersih sebesar 1 miliar 500 juta dikurangi bonus manajemen sebesar 150 juta, maka mendapatkan sisa laba sebesar 1 miliar 350 juta. Nah, dari sisa laba inilah yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai proporsi modal awal. Teman-teman, kita masuk dalam langkah yang keempat, yaitu menghitung pembagian sisa laba. Nah, teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa total modalnya adalah sebesar 10 miliar, yang dimana PT Telkom mendapatkan 6 miliar atau 60% dari laba yang dari total modal yang ada, dan PT Gojek mendapatkan 4 miliar atau sebesar 40% dari total modal yang ada. Maka kita akan menghitung pembagian sisa labanya sebagai berikut, yaitu PT Telkom Indonesia atau Persero Tbk sama dengan labanya rasio 60% itu dikali dengan sisa labanya itu 1 miliar 350 juta sama dengan 810 juta. Jadi PT Telkom Indonesia itu dia mendapatkan modal awalnya itu sebesar 810 juta. Nah, sementara untuk PT Gojek Indonesia itu rasionya itu 40% dikali dengan sisa labanya itu 1 miliar 350 juta, maka dia mendapatkan modal awalnya itu sebesar 540 juta. Jadi sekian presentasi dari saya, dan waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian 3.4, yakni analisis hasil pembahasan. Nah, hasil perhitungan menunjukkan bahwa pembagian laba joint venture sendiri itu dilakukan secara adil dan proporsional sesuai dengan kontribusi modal pihak masing-masing. Nah, pemberian bonus kepada managing partner mencerminkan penghargaan atas peran pengelolaan operasional yang lebih besar. Nah, dari sisi akuntansi sendiri, penggunaan metode akuntansi terpisah telah memudahkan pengendalian dan pelaporan kinerja joint venture. Setiap partner mengetahui besarnya hak yang diperoleh serta nilai investasinya dalam kerjasama.